Mana pada malam hari ini kita telah bisa menikmati suasana indahnya udara bulan Sya'ban. Kalau salah yang kelima malam ini lah. Jadi Sya'ban juga termasuk bulan yang dimuliakan karena mulianya Sya'ban karena diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, man azzama sya'bana wattaqa bi amali amanallahu fi tilka sanah minal amrat wal balaya. Barang siapa menghormati Sya'ban, mengagungkan Sya'ban, memuliakan Sya'ban dengan ketakwaannya, Allah selamatkan selama 1 tahun ini dari musibah, bala dan penyakit. Jadi semoga pertemuan kita pada saat ini merupakan sebuah penghormatan, pemuliaan dan pengagungan terhadap bulan Sya'ban. Sebelum kita melanjutkan, mari kita melakukan adab di hadapan Allah, yaitu mengikrarkan niat i'tikaf. Karena kita ini tamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati masing-masing tidak perlu diucapkan, sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya kita bersama-sama untuk menunggu waktu Isya melanjutkan pengajian pelajaran kita kitab Hidayatus Salikin. Sebelumnya kita undang dulu pengarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbari rahimahullah ta'ala qala halaman berapa tuh? Halaman 80. Halaman 70 baris ke-10 dari atas pertengahan. Dan adab yang ke-21 adalah di pertengahan, adab yang ke-21 halaman 70 baris ke-10 dari atas. Adab jadi imam dan jadi makmum. Jadi kedua-duanya punya tata krama, punya adab. Adab yang ke-21 sunat bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Ini tata tertib adab berjamaah. Di sini juga perlu kebijaksanaan imam. Imam harus memperhatikan makmum di belakang. Jadi kalau sudah habis salam, kemudian membaca istighfar 3 kali gitulah. Membaca istighfar 3 kali itu meruntuhkan semua kehilapan kita dalam salat. Setelah istighfar 3 kali, jangan lupa bersalawat. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hanya anak Allahumma antas salam. Atau maghrib baca zikir 10. Sebelum imam bergerak merubah sila, sebelum imam bergerak merubah kedudukan, mohon makmum jangan merubah sila dulu, jangan merubah duduk karena hukumnya makruh. Makruh sebelum imam merubah kedudukan. Jadi di sini imam harus bijaksana. Ingat, habis membaca istighfar, baca selawat atau membaca zikir, langsung putar balik. Jadi putar balik arah kemanapun. Nah, kalau Imam Ghazali baliknya arah ke makmum, arah ke makmum. Itu Imam Ghazali kalau tasawuf. Tapi kalau di Madinah, itu di Madinah lah. Kalau di Madinah, kalau kita berputar ke kanan, kemudian
wajah kita ke dinding, pipi kita sebelah kanan makmum, itu di Madinah membelakangi kubur Rasulullah. Membelakangi kubur Rasulullah, jadi di Madinah berhadap ke makmum. Berhadap ke makmum. Seperti dipakai oleh Imam Ghazali. Tapi kalau Imam Fuqaha itu kebanyakannya balik kanan. Lain. Arah ke sana. Jadi kalau arah ke situ Imam Ghazali, tasawuf, dan juga ahli Madinah, karena membelakangi kubur Rasulullah. Kalau kayak ini pas berhadapan dengan kubur Rasulullah, kita di belakang. Jadi adab yang ke-21, sunat bahwa jangan bangkit makmum. Jangan bangkit makmum, jangan berdiri makmum, jangan bergerak makmum sebelum bangkit bergeraknya imam. Dan imam jangan salah lawas menghadap kiblat. Mengatakan makmum di belakang. Langsung putar balik. Jadi putar itu tujuannya meringankan makmum. Karena mungkin makmum apalagi baca zikir 10 lah, panat duduk di belakang, anak berubah sunat, imam kan bergerak lagi, bergerak makruh. Jadi imam berdahulu menghuluakan makmum bergerak berputar. Jadi terserah aja lagi makmum nak mana kalau lagi putarnya. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit ia pada pihak hajatnya, maksudnya terserah di mana hendak mau. Nang berdiri dari tempat sembahyang, berdiri apakah putar kanan, apakah putar kiri, terserah. Yang penting bibinian kada ada kelihatan di belakang. Kalau ada bibinian, jangan menghadap putar ke bibinian. Itulah gunanya ada tindak. Terserah aja nak putar ke mana kah lagi. Ada lagi yang diharamkan. Jadi di situ imam dan makmum sunat berdiri bangkit pada pihak hajatnya, sama ada pihak pada pihak kanan atau pada pihak kiri. Hendak berdiri sebelah kiri, hendak berdiri sebelah kanan, terserah menurut hajat masing-masing. Maka jika tiada ada baginya sesuatu hajat, nah kalau tidak ada hajat, apa hendak diambil di sebelah kanan, sebelah kiri atau di belakang? Kalau tidak ada hajat sama sekali, maka sunat ia bangkit pada pihak kanannya. Ambil kanan. Nah, kalau juga hatib itu jelas, kalau hatib naik ke mimbar, hatib naik ke mimbar itu pertama dahulukan kaki kanan, kemudian naik putar ke kanan. Putar ke kanan, nanti turun baris kanan lagi. Jadi ad-dukhul wal khuruj, masuk dan keluar, bi yamin pada sebelah kanan. Jadi kalau ada hajat palinglah putar ke kanan. Dan adab yang ke-22, ini ada 25 macam adab lah antara makmum dan imam. Adab yang ke-22 bahwa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisfu akhir pada bulan Ramadan. Di dalam sholat ada kalimat doa. Ada kalimat doa, utamanya doa kunut. Doa kunut bagi yang pakai kunut, di kalimat kunut itu imam kada boleh memakai kalimat sendirian. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, kada boleh, makruh. Pakailah kalimat jamak, Allahumma hdina fiman hadait. Jadi di saat waktu imam mengucapkan Allahumma hdina fiman hadait, sunat bagi makmum mengaminkan. Amin. Amin. Sunat mengaminkan. Jadi yang ke-22, jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisfu akhir pada bulan Ramadan. Dan hanya sesungguhnya sunat dibaca dengan dhamir jamak.
Jadi damir jama' itu ya na Allahumma hdina fiman hadais wa afina. Na-nya itu jama' banyak. Dalam bahasa nahwu itu jama' mutakalim ma'a ghairi. Jama' mutakalim ma'a ghairi, berbicara beserta orang banyak. Kada boleh imam mengucapkan kalimat Allahumma hdini. Nah, ini di dalam doa qunut. Nah, beda kalau di wirid lah. Kalau di wirid beda. Wirid itu sudah kada lagi antara imam dan makmum. Imam dan makmum sudah masing-masing. Karena sudah tahallul di salam terakhir, di salam kedua sudah tahallul berpisah antara imam dan makmum. Jadi di situ wirid itu imam menyaring hanya untuk memberikan pendidikan, pelajaran bagi yang kada hafal wirid. Jadi sunat penyaring untuk memberikan pendidikan, pelajaran kepada makmum yang belum hafal wirid. Adapun kalimatnya itu baca masing-masing. Nah, kalimatnya baca masing-masing. Bila kada membaca, kada dapat pahala wirid. Nah, bila membaca dapat pahala wirid. Termasuk kalimat mufrad yang dari Allahumma ajirni minan nar. Itu bagi makmum bacanya Allahumma ajirni, karena tidak ada hubungan lagi dengan makmum. Tidak ada hubungan lagi dengan makmum, masing-masing membaca. Jadi bacalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Memang secara pintas kita melihat imam ini kenapa membaca lagi seseorangan padahal jamaah banyak makmum, tidak ada urusan lagi urusan wirid masing-masing. Bacanya masing-masing, karena itu hadis. Hadis jangan dikurangi, jangan ditambahi. Hadis itu Allahumma ajirni minan nar. Seandainya pengen hendak membaca ajirna, silakan. Tapi makmum juga baca Allahumma ajirna, itu merubah hadis. Hadisnya Allahumma ajirni, karena disuruh membaca bertaan. Deteknya jangan dirubah lah kalau hadis. Ini dhamir jama' Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ujar makmum. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami. Artinya sebelum kami turun dari rumah, turun dari masjid untuk melaksanakan aktivitas, tunjuki jalan kami. Ini hebat doanya subuh. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah tunjukilah kami sebagaimana telah Engkau berikan petunjuk. Wa afina fiman afait, dan afiatkan, sehatkan zahir batin sebagaimana Engkau telah sehatkan. Hingga akhirnya. Itu amin teruslah sebelum habis batas doa. Jadi batas doanya qunut itu sampai waqina birahmatika syarra ma qadait. Itulah batas doanya. Sampai ke situ kita mengaminakan amin, amin, amin. Bila sudah habis waqina birahmatika syarra ma qadait, baca masing-masing. Dan sunat bagi orang yang sembahyang sendiri memperlahankan akan membaca qunut itu. Dan sunat bagi makmum ketika itu mengata amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu baca masing-masing. Kada ada lagi amin, karena itu bukan doa, itu pujian. Fa innaka tukda, paling innaka taqdi itu takda kebacaannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka Engkaulah ya Allah yang menentukan hidup kami dan tidak ditentukan atas Engkau. Jadi qada dan ketentuan Allah lah yang menentukan kita hidup. Jadi bukan Allah yang ditentukan, tapi Allah menentukan. Di situ baca masing-masing hingga akhirnya.
Maka yaitu sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam. Jadi imam, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man nadait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, baca masing-masing sampai habis apa dibaca imam, bacalah masing-masing. Di sini dituntut hafal. Yang ada hafal beranai. Itu pujian. Nah, karena di dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i, meninggalkan kunut makruh dan sholatnya akan sempurna. Untuk menyempurnakannya harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Sebelum kita sujud sahwi, sembahyang kita tidak sempurna. Dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya, itu kalimatnya menadahkan. Jadi menadahkan tangan. Imam menadahkan tangan, makmum juga menadahkan tangan. Menadahkan akan kedua tangan, tapak tangannya ke langit. Di saat membaca doa qunut adalah sunat bagi imam, makmum sama-sama mengangkat tangan. Dan adab yang ke-23, nah, menurunkan tangan setelah selesai. Kada perlu memusut ke muha, kada disunatakan memusut ke muha, langsung buat turun tangannya. Kalau emang rasa berdoa timbul menghapus muha, menyapu muha, kada disunatakan, langsung buat turun tangannya, turun sujud. Dan adab yang ke-23, bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada shaf, karena yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Tetapi sunat masuk ke dalam shaf atau dihilaknya akan seseorang yang di dalam shaf itu kepadanya. Ini kayaknya tadudi jamaah makmum. Jadi shaf pertama penuh, shaf kedua penuh. Nah, lalu ada seikung di buncuk sana atau di kanan atau di kiri menyaurangan. Itu lapas tuh kalau dapat jemaah. Lepas kada dapat jamaah. Jadi di situ kita waktu tadudi datang mencari celah di mana kita kawa masuk. Di mana kalau kita masuk menghelak di muka kita cuma dengan syarat bertakbir dahulu. Bila masuk ke dalam shaf nang bekal mengganggu orang lain, bertakbir dulu. Misalnya di muka jarak 2 langkah kita bertakbir, usolli fardhal maghribi salat rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Baru kita maju, kemudian menyisihkan nang di muka, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nang di muka tolong beri kesempatan orang masuk. Jadi beranggang, berikanlah celah jalan orang masuk. Ini benar pahalanya, Pak. Pahala orang yang memberikan jalan masuk ke dalam shaf itu besar benar pahalanya. Jangan malah bagana langkahlah kada memberikan masuk. Jadi berikan jalan, bagarak ke kiri saikung, bagarak ke kanan saikung, masuk ke dalam saikung. Cuma atur langkah masuknya, 1, 2 langsung masuk. Jangan sampai 3 langkah berturut-turut. Hitung sekira 2 langkah aja majunya, 1, 2 langsung masuk selamatnya. Jadi bilanya kada ada jalan untuk masuk, sini penuh, bentuklah shaf bahasa. Bagaimana membentuk shaf bahasa? Ambil sebelah kanan imam, meskipun pembelakangan lah. Shaf udah 6 shaf penuh. Lalu kita pembelakang imam, pantang ambil sebelah kanan sedikit. Jangan sepenuhnya kanan,
separuh imam, separuh kanan, separuh kiri. Kita ambil sebelah kanan sedikit. Nanti kalau ada lagi datang, ambil sebelah kiri, datang lagi ambil sebelah kanan, datang lagi ambil sebelah kiri. Jadi saf itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri, bukan kanan melulu. Jadi mentang-mentang pahala kanan aganal lah, lalu kanan terus penuh, sebelah kiri kosong. Jadi abdalnya kanan itu setelah berisi kiri. Setelah berisi kiri, kemudian ambil kanan, ambil kiri, ambil kanan, ambil kiri sampai batas dinding. Jangan berdahulu ke kanan, ke pojok sana berdahulu ke kanan, di sini kosong, pada boleh. Jadi kalau penuh sapnya, tadilah bentuklah sap lagi bahasa. Membentuk sap kayak sembahyang berduaan. Kayak sembahyang berduaan, ambil sebelah kanan imam, Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang masuk, ambil sebelah kiri. Ada lagi yang masuk, ambil sebelah kanan. Begitulah bersilang. Jangan kanan melulu atau kiri melulu. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, bila kita kada bertindak demikian, kita akan mendapat pahala jamaah. Karena saf itu salah satu pelengkap penyempurna jamaah. Jangan sehandak kita lah, ojo sakarepe dhewe ya. Di mana hendak ada boleh. Sampai di mana tadi? Sampai pahala, tetapi sunat masuk ke dalam saf. Sunat masuk ke dalam saf atau dihilaknya. Hati-hatilah kalau kita mahila saf menyisih saf orang sembahyang haram. Mengganggu orang salat haram. Kita langsung bakajal menandar orang di muka, ada boleh haram. Jadi untuk meninggalkan sekiranya haram, sembahyang dulu juga, angkat takbir. Bila sama-sama sembahyang tidak ada yang diharamkan. Paham ya Allah? Bila kita belum sembahyang, kemudian menyisih orang di muka, menggerak orang sembahyang, haram. Bagaimana caranya supaya jangan haram? Berdirilah di belakang bekal kita hendak masuk, bertakbir dulu. Allahu Akbar. Jadi sama-sama sembahyang. Sama-sama sembahyang, kemudian helaklah di muka. Beritahu. Makanya jangan jauh-jauh kita hendak masuk tuh jangan jauh di belakang, pas di belakang orang yang bakal kita masuki. Nah, sekira orang di muka ini tahu bahwa ada yang hendak masuk. Kemudian memang kawa masih masuknya. Nan di kanan ke kanan, nan di kiri ke kiri. Masuklahnya ke dalam. Apabila kita masuk tanpa salat berdahulu, menghelak orang di muka, menyisih orang di muka, hukumnya haram, mengganggu orang sembahyang. Sedikit benar selisihnya, antar sembahyang langkah aja. Tapi kalau kita sama-sama sembahyang, langsung bertakbir Allahu Akbar, langsung masuk. Tidak ada yang diharamkan dan tidak ada yang mengharamkan, karena sama-sama sholat. Ya pelan-pelan aja kita lah. Ini jamaah ini pas sampai ke akhirat kita berombongan. Kemudian daripada ia takbiratul ihram, yang adalah menghala masuk ke dalam saf yang bakal kita masuki setelah takbiratul ihram. Jangan sama-sama masuk. Bila kita masuk tanpa takbiratul ihram, kita haram hukumnya. Jadi setelah takbiratul ihram. Dan adab yang ke-24, bahwa sunat bagi makmum
yang dihelaknya itu mengikut akan yang helak itu supaya menolongi ia akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah. Ini belajarlah makmum harus belajar kalau ada anak masuk beri jalan nang sekiranya kau masuk bantulah, tolonglah orang hendak mendapatkan pahala fadilat jamaah. Itu termasuk adab yang ke-24 tadi. Jadi sunat bagi makmum yang dihalaknya nanti muka sudah besar tapi kau dimasuki lagi, kau digisir lagi, itu mengikut akan yang halak. Sekiranya ke pinggir, ke kanan, seko ke kiri, masuklah orang yang hendak masuk. Nah supaya menolongi ia akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah. Kalau kita keluar hilang pahala jamaahnya. Adab yang ke-25, jangan mendahului makmum atau menyamai ia akan perbuatan imamnya. Tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatannya imamnya. Nah, ini perlu kita ketahui lah, berjamaah itu 3 macam bentuk. Berjamaah ada 3 macam bentuk hukum. Pertama, hukum berjamaah itu fardhu ain. Hukum berjamaah fardhu ain bagi orang ulama yang keras karena berpegang kepada hadis, apabila di dalam satu masyarakat tidak ikut salat berjamaah, kata Rasulullah, ku bakar rumahnya ku bakar, kata Nabi, karena di zaman munafik di sana lah. Nah itu orang yang berpegang kepada hadis itu memegang bahwa hukum berjamaah fardhu ain. Kemudian hukum berjamaah yang kedua fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu juga berpegang kepada hadis Nabi, barang siapa dalam satu masyarakat tidak didirikan salat berjamaah maka kampungnya akan diubrak-abrik setan. Jadi mendirikan jamaah dalam satu kampung RT itu hukumnya fardhu kifayah berdasarkan hadis tadi. Adapun yang ketiga, hukum sembahyang berjamaah itu sunat muakkadah, masalah fadilat, masalah 27 derajat sesuai dengan hadis Nabi, salatul jamaah khairun min salatil fardhi, sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang sorangan 20 derajat. Jadi 3 macam. Adapun hukumnya berjamaah yang kedua, ada jamaah itu sembahyangnya tidak sah. Sembahyang tidak sah, jamaahnya kada dapat. Sembahyangnya kada sah, jamaahnya tidak dapat. Ini orang yang gerak-gerik mendahului pada imam. Takbir berdahulu pada imam, rukuk berdahulu pada imam, itu sembahyangnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tadi mengikut imam. Kecuali nyemu parakah sembahyang sesorangan. Bila kada mau parakah, sembahyangnya kada sah, jamaah tidak dapat. Yang kedua, sembahyangnya sah, jamaah tidak dapat. Jadi sembahyangnya sah, jamaah tidak dapat yang bersama-sama berbarengan perbuatan dengan imam. Imam ruku beimbai serba beimbai, Allahu Akbar beimbai, ruku beimbai, sujud beimbai, itu sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan sholat jamaah. Dan yang terakhir, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, iza kabbaral imam fakabbiru. Kalimatnya kabbaral imam, apabila imam telah bertakbir. Maksudnya telah bertakbir, selesaikan takbir imam dulu, Allahu Akbar, barulah kita iringi dari belakang, Allahu Akbar. Wa iza kabbaral imam fakabbiru, bila imam telah bertakbir maka bertakbirlah wahai para makmum. Wa iza raqa'al imam farqa'u, apabila imam sudah sempurna ruku, jadi sempurna ruku, telah ruku,
maka rukulah hai para makmum. Wa idza sajadal imam, bila imam sudah telah sujud, maksudnya sudah imam sudah bertakbir, berarti sempurnakan takbir imam dulu, sempurnakan ruku imam, sempurnakan sujud imam, sampaikan imam ke tempat sujud dulu, barulah kita Allah sujud. Itulah peraturan jamaah, kita habiskan. Tetapi sunat bagi makmum itu kemudian sekalian perbuatannya itu. Jadi berdiri sekali lah, sempurnakan imam daripada perbuatannya imam. Seperti bahwa ya jangan rukuk, melainkan apabila sampai imam itu pada sekurang-kurang rukuk. Dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang sujud. Dan sekurang-kurang sujud bahwa menyampaikan akan dahi pada tempat sujud. Sudah sampai dahi imam ke sujud, berarti sudah sempurna sujud imam. Sujudlah para makmum. Jadi bagus benar peraturan agama itu, melajari kita kompak, melajari kita bersatu, melajari kita sehati. Itu sehati, setujuan, searah, seikutan, sampai kita di depan Allah nanti berhadapan berjamaah dipandu oleh imam. Itu Nabi, in aradtum an tuzakku salatakum faqaddimu khiyarikum. Jika kalian ingin memperbaiki sembahyang kalian, tampilkanlah imam yang terbaik. Artinya imam yang terbaik di antara yang ada. Jangan salah menjadikan sempurna, jangan ada menjadi yang paling terbaik untuk sempurna ada. Yang terbaik di antara ada. Jadi bila sudah mau ada yang tampil ke muka, itulah yang terbaik. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga juga termasuk, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadikan sebuah penghormatan, pengagungan terhadap bulan Sya'ban, dan dengan berkat girah kita, semangat kita, gigih kita untuk mengadakan syiar Islam, membantu agama Allah, semoga dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban 'ashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wa wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.